Lil Lahadalia yang juga sudah tiba di Kertanegara. Kita simak. Ya, saya tadi berjumpa sama Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo, dan saya kan udah biasa bersilaturahmi, berdiskusi sama Bapak Prabowo, jadi tadi kami diskusi saja. Nah, bedanya hari ini saya cuma pakai baju coklat, itu aja. Ya. Hah? Kenapa perubahan, Bang? Apa itu? Diskusinya bahas apa sih, Pak? Ya, bahas banyak hal menyangkut dengan urusan bagaimana kedaulatan terhadap sumber kekayaan kita. Ya biasa, seperti biasa ya. Gitu ya. Nanti aja, nanti diumumkan oleh Bapak Presiden. Kira-kira ya. Inisial. Prabowo, Pak. Bang Maman, tadi apa aja Kang yang dibicarakan di dalam, dan apakah ada PR khusus buat Kang Maman dari Pak Prabowo nih, Kang? Ya, alhamdulillah tadi saya baru saja ketemu dengan Pak Prabowo dan Presiden terpilih Republik Indonesia. Ada beberapa poin tadi disampaikan terkait mengenai positioning diri saya sendiri secara pribadi, saya sebagai kader Partai Golkar, dan juga beliau menyampaikan bahwa latar belakang saya, keberadaan saya sebagai representasi wilayah Kalimantan, dan juga apresiasi beliau kepada seluruh sivitas Akademika Trisakti. Dan tadi banyak bicara saya dengan beliau. Artinya ini adalah sebuah bentuk kesempatan yang diberikan oleh Pak Prabowo kepada saya untuk membantu beliau di dalam menaikkan ekonomi masyarakat yang kita ketahui bahwa sekarang 92% data Kementerian Keuangan penyerapan tenaga kerja itu diwakilkan 92% dari sektor UMKM. Artinya apa? Dan 8%-nya dari industri besar. Artinya ada harapan besar dari Pak Prabowo kepada saya dititipkan untuk bisa mengamankan 92% sektor UMKM ini. Ya, diajak diskusi sama beliau. Terus ditanya kesehatan, sehat-sehat, walafiat. Ya, ditanya meminta apakah bersedia untuk membantu kami gitu. Ya gitu aja. Bidangnya udah spesifik, Gus? Saya jawab ya insya Allah kalau memang dimintain bantuan dan negara membutuhkan dan namanya pengabdian ya, namanya kader. Benar ATR BPN gak ya, Gus? Harus menyatakan siap. ATR BPN benar gak, Gus? Soal tempat semua kami serahkan sepenuhnya sama Bapak Presiden, karena itu hak prerogatifnya Bapak Presiden. Oke, baik. Terima kasih, Gus. Ini kita dengarkan pernyataan Dito Aryo Tejo. Ya, tadi diskusi dengan Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto. Pasti beliau ada kepedulian yang sangat tinggi terkait dengan pemuda dan olahraga kita. Jadi sebatas untuk pastinya akan disampaikan dan diumumkan oleh beliau. Jadi kita tunggu saja waktunya. Terima Mas kasih. sudah dipanggil dari kapan, Mas? Ini kan baru dipanggil. Maksudnya diberitahu dari Baru hari ini. Jam berapa, Mas? Tadi saya ditelepon sekitar jam 5. Dikabarin siapa, Pak? Oleh siapa, Mas, gitu? Hah? Menunggu undangan. Tapi yang pasti besok nonton sepak bola. Jangan lupa nonton bola. Semoga menang, minimal imbang. Ya nggak banyak lah, seandainya terjadi perubahan. Ya, jadi ini kemungkinan ini udah fix kan. Diskusi sama Bapak Presiden terpilih berkenaan dengan hal-hal masa depan generasi Indonesia, khususnya ada beberapa problem yang mesti ditindaklanjuti secara cepat, efektif,
contohnya stunting, kemudian ibu-ibu hamil yang perlu diperhatikan sebagai nanti tindak lanjut untuk generasi ke depan. Berarti soal pendudukan dan pembangunan keluarga ya Bang, kurang lebih seperti itu ya Bang? Kita lihat besok, tetapi intinya kita diajak diskusi untuk memikirkan, kita diminta untuk membantu. Ini penting untuk masa depan Indonesia karena jumlah penduduk yang luar biasa. Harus kita ciptakan generasi-generasi emas yang tentu dimulai dari hulu sampai hilir, termasuk. Udah melapor ke ketum belum Bang? Soal pemanggilan ini, atau justru ketum yang menelpon untuk siap-siap di atas jam 3 gitu untuk standby kosongkan agenda? Coba nanti tanya ketum. Berarti ketum di hari ini juga? Saya tidak tahu dong, silahkan tanya Pak Ketum. Yang penting hari ini kita hadir, dipanggil, tentu hasilnya kita lihat besok. Oke, siap. Makasih Pak Wedi. Makasih ya. Thank you ya. Makasih ya. Dari Bapak Presiden terpilih mengenai posisi penugasan tersebut, menurut pandangan saya lebih baik nanti dengar langsung dari Bapak Presiden terpilih. Pada saatnya beliau mengumumkan, tapi tadi pesan dari beliau ya agar menjaga kekompakan, kemudian kabinet bekerja sesuai dengan apa yang menjadi arahan dari Bapak Presiden. Jadi itu aja dari yang menjadi pesan. Masih MPR ini Pak? Juga nggak Pak tadi Pak? Sudah sebelumnya. Sudah sebelumnya, bukan hari ini. Sudah sebelumnya kami menandatangani fakta. Masih MPR ini Pak? Mentarin lagi Pak? Kalau soal jabatannya mungkin nanti lebih baik kita tunggu pengumuman langsung dari Bapak Presiden terpilih. Ya intinya bagaimana kita masing-masing kementerian itu tujuannya kan untuk bisa membangun, dan target pertemuan dari Bapak Prabowo sebagai Presiden sekitar 7-8%, dan itu yang harus menjadi fokus dari masing-masing kementerian untuk memberikan kontribusi sampai pada capaian 7-8%. Termasuk di sektor perindustrian? Kalau sektornya nanti kita tunggu dari pengumuman beliau langsung. Lebih baik seperti itu. Sektornya dibahas sama beliau, tapi lebih baik kita tunggu pengumuman dari beliau seperti apa. Berarti melanjutkan ya Pak ya? Kita tunggu nanti seperti apa yang akan beliau sampaikan. Pengumumannya saya nggak tahu, tapi kita tunggu aja. Kita tunggu. Terima kasih Pak. Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid tiba di kediaman Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Senin 14 Oktober 2024 sekitar pukul 20:38 waktu Indonesia Barat. Mutia menyebut ia dipanggil sekitar setengah jam sebelum tiba di Kertanegara. Usai bertemu dengan Prabowo, Mutia menyampaikan bahwa dirinya diminta untuk memperkuat tim Presiden terpilih Prabowo Subianto. Saat ditanya apakah Mutia ditugaskan sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, ia hanya menjawab tugasnya kelak masih terkait dengan Komisi 1 DPR RI yang selama ini berada di lingkup bidang pertahanan, luar negeri, intelijen, komunikasi, dan informatika. Ia pun meminta dukungan karena tugasnya kelak dinilai cukup berat dan bukan tugas yang mudah. Mutia juga ditanya oleh wartawan, apakah tugas yang berat itu terkait? Tadi saya baru dipanggil setengah jam yang lalu. Ada telepon dari Pak Teddy. Nah, kedua tentu pembahasan dengan beliau ada beberapa hal yang menjadi penekanan beliau, tetapi penugasannya tentu sesuai dengan bidang yang selama ini saya geluti. Nah, kalau posisinya nanti diumumkan oleh beliau secara langsung, tetapi beliau menyampaikan tentu geopolitik kan tidak sedang baik-baik saja, geoekonomi juga demikian, sehingga perimbangan antara barat dan timur lebih berimbang. Pak Erlangga tanda tangan fakta integritas juga nggak? Infonya baru semalam ya Pak, tanda tangannya ya Pak? Iya Pak. Pokoknya dipanggilnya baru setengah jam yang lalu. Terima kasih. Ya, jajaran Menteri dalam Kabinet Indonesia